followed by a few of the people. Let's see, Chris Wright. A different story, not Iran. There's this nasty parasite that is giving people in 9 states explosive diarrhea. When is it going to be safe to eat lettuce? Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghentikan sementara serangan udara ke Iran, sehingga Iran kembali melewati malam tanpa pemboman pada Minggu 26 Juli 2026. Pada saat bersamaan, tak ada pula laporan mengenai serangan balasan dari Iran terhadap negara-negara kawasan yang menampung aset militer Amerika Serikat sepanjang akhir pekan ini. Jeda ini diambil di tengah laporan menipisnya amunisi pertahanan militer Amerika Serikat, serta meningkatnya kekhawatiran akan meluasnya perang di kawasan Timur Tengah, demikian dikutip dari France 24. The New York Times melaporkan dengan mengutip 2 sumber yang menerima pengarahan mengenai masalah tersebut. Rencana untuk meningkatkan kampanye militer ditunda sebagian, yakni karena berkurangnya pasokan senjata termasuk pencegat Patriot. Selain masalah stok amunisi, Trump juga dihadapkan pada resiko perang Timur Tengah yang lebih luas. Potensi diasingkan oleh Sekutu Teluk, serta ancaman guncangan lanjutan terhadap ekonomi global. Dalam pertemuan di Gedung Putih pada Jumat 24 Juli 2026, Wakil Presiden J.D. Vance dan Jenderal Top Amerika Serikat Dan Kaine sama-sama menyampaikan kekhawatiran terkait potensi eskalasi konflik. Menurut laporan CNN, Kaine menyampaikan kepada Trump bahwa militer Amerika Serikat sebenarnya mampu melaksanakan operasi serangan yang tersedia dengan sukses, tetapi ia memberikan peringatan keras mengenai dampak yang mungkin ditimbulkan. I think I'll take the smoke. Yeah, the smoke wrecked my daughter's swim meet. I'm told Canada they have to do something. You know, we've never had this problem. All of a sudden we have this problem with Canada. So we'll have to talk to them about that. And playing it with the Supreme Court. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keyakinannya bahwa China dan Rusia
tidak memberikan dukungan kepada Iran dalam konflik yang sedang berlangsung antara Teheran dan Washington. Namun, Trump menegaskan akan ada konsekuensi serius apabila kedua negara tersebut terbukti ikut membantu Iran. Pernyataan itu disampaikan Trump kepada wartawan di Gedung Putih pada Jumat 24 Juli 2026 waktu setempat. Sebelumnya, melalui unggahan di platform Truth Social, Trump mengungkapkan bahwa Presiden Cina Xi Jinping telah memberikan jaminan secara langsung saat keduanya bertemu di Beijing beberapa waktu lalu. Menurut Trump, Xi menegaskan bahwa Cina tidak akan memasok maupun menjual senjata kepada Iran dalam kondisi apapun. Dirinya juga menyebut komitmen tersebut berlaku bagi seluruh perusahaan asal Cina. Selain Cina, Trump mengklaim Presiden Rusia Vladimir Putin juga telah memberikan komitmen serupa untuk tidak memasok persenjataan kepada Iran. Berdasarkan komunikasi tersebut, Trump meyakini Moskow maupun Beijing tidak terlibat dalam konflik yang saat ini berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran. Meski demikian, Trump memperingatkan bahwa apabila Rusia atau Cina terbukti membantu Iran, dampaknya akan sangat merugikan kedua negara tersebut. Diketahui, konflik antara Amerika Serikat dan Iran sendiri telah berlangsung sejak Februari 2026. Ketegangan meningkat setelah Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan yang menewaskan sejumlah pejabat tinggi Iran, termasuk pemimpin tertinggi negara Iran Ayatollah Ali Khamenei.
جريمة دينية هاي جريمة أخلاق. Para pemukim Israel dilaporkan menyerang sejumlah desa Palestina di tepi barat pada Minggu dengan membakar 2 masjid serta mencoret bangunan menggunakan grafiti berbahasa Ibrani. Warga desa Kusro menyebut salah satu masjid yang baru selesai dibangun dibakar, sementara dindingnya dipenuhi tulisan bernada ancaman dan balas dendam. Serangan itu terjadi setelah bentrokan mematikan di sekitar desa Tal yang menewaskan 4 warga Palestina dan 2 tentara Israel. Menurut pejabat setempat, bentrokan pecah ketika warga desa berusaha menghadang sekelompok pemukim Israel yang memasuki wilayah mereka. Militer Israel mengaku telah menemukan bekas pembakaran dan grafiti di lokasi serta sedang memburu para pelaku penyerangan. Polisi Israel juga dikerahkan untuk mengumpulkan barang bukti dan menyelidiki insiden yang memicu ketegangan baru tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memerintahkan penambahan pasukan keamanan di wilayah tepi barat setelah bentrokan tersebut. جريمة دينية هاي جريمة أخلاقية جريمة من جميعه يعني جميع حرامية سراكين سرسرية شو نعت. Netanyahu juga menyatakan pemerintah akan mengizinkan pembangunan lebih banyak permukiman dengan alasan meningkatkan keamanan. Sejumlah politikus sayap kanan termasuk Bezalel Smotrich kembali mendorong percepatan pengambil alihan wilayah tepi barat. Di wilayah Hebron, pasukan Israel turut memperketat pengamanan di tengah meningkatnya ketegangan antara pemukim Israel dan warga Palestina. جريمة دينية هاي جريمة أخلاقية جريمة من جميعه يعني جميع حرامية سراكين سرسرية شو نعت.
Iran menyatakan telah menghentikan serangan balasan terhadap sekutu Amerika Serikat setelah Washington tidak melancarkan serangan ke wilayahnya selama 2 malam terakhir. Juru bicara militer Iran Muhammad Akraminia mengatakan strategi negaranya memang berfokus pada pembalasan, sehingga operasi dihentikan setelah serangan Amerika Serikat mereda. Sebelumnya, konflik yang berlangsung hampir 5 bulan meluas dari Selat Hormuz hingga menyeret pangkalan militer Amerika Serikat, jalur pelayaran, dan sekutu Washington di kawasan Teluk. Jeda serangan dalam beberapa hari terakhir memunculkan harapan baru bagi Amerika Serikat dan Iran untuk kembali ke meja perundingan. Di saat yang sama, muncul laporan bahwa penghentian operasi Amerika Serikat juga dipengaruhi kekhawatiran terhadap menipisnya stok rudal pencegat Patriot dan persenjataan pertahanan lainnya. Media Amerika Serikat juga melaporkan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran untuk sementara ditangguhkan, meski Presiden Donald Trump masih mengancam akan meningkatkan serangan. Laporan lain menyebut sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat mengingatkan Gedung Putih mengenai risiko jika konflik terus diperluas. Sementara itu, Iran dan Amerika Serikat dikabarkan telah menyampaikan respons terhadap usulan Qatar dan Pakistan untuk melanjutkan perundingan. Meski demikian, militer Iran menegaskan perang dapat kembali meluas apabila Washington memutuskan melanjutkan serangan terhadap negaranya. Peringatan itu disampaikan menjelang kunjungan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu ke Washington yang diperkirakan akan membahas perkembangan konflik Timur Tengah.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan tetap berencana menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York pada September mendatang. Meski mendapat kritik dari wali kota New York, Zohran Mamdani. Dalam wawancara dengan program Sunday Morning Features di Fox News pada Minggu 26 Juli, Netanyahu mengatakan akan tetap berangkat ke New York selama situasi keamanan memungkinkan. Ia juga menuduh Mamdani telah memicu kebencian dan menilai sebagian warga Yahudi di New York merasa tidak aman. Selain itu, Netanyahu melontarkan peringatan kepada Iran agar tidak melancarkan serangan terhadap Israel, baik secara langsung maupun melalui kelompok proksi. Ia menegaskan Israel akan memberikan respons yang sangat keras jika hal tersebut terjadi. Sebelumnya, Mamdani meminta pemerintah Amerika Serikat menangkap Netanyahu terkait surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC pada 2024 atas dugaan kejahatan perang dalam konflik Gaza. Israel menolak yurisdiksi ICC dan membantah seluruh tuduhan tersebut. Mamdani mengakui pemerintah kota New York tidak memiliki kewenangan hukum untuk menahan Netanyahu. Namun ia mendesak pemerintah federal Amerika Serikat bergabung dengan ICC dan melaksanakan surat perintah penangkapan tersebut. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan Netanyahu tidak akan ditangkap saat berkunjung ke Amerika Serikat untuk menghadiri sidang umum PBB sebagaimana agenda rutin yang biasanya diikuti pemimpin Israel tersebut setiap tahun. Bahrain dan Kuwait disebut secara diam-diam mengirimkan jet tempur untuk menyerang target di dalam wilayah Iran.
Serangan ini menandai tindakan pembalasan langsung pertama mereka terhadap Iran setelah menjadi target serangan balasan Teheran imbas gempuran Amerika Serikat. Menurut laporan Wall Street Journal, seperti dilansir, Jerusalem Post, serangan udara yang dilakukan awal bulan ini oleh Kuwait dan Bahrain menargetkan fasilitas penyimpanan drone dan rudal Iran. Menurut sumber, kedua negara teluk itu memang hanya memiliki angkatan udara yang relatif kecil yang dilengkapi dengan pesawat Amerika Serikat dan Eropa. Meski begitu, kedua negara itu disebut tidak bersedia membiarkan Iran terus-menerus menyerang mereka tanpa tanggapan apapun. Selain itu, negara-negara lainnya seperti Oman dan Qatar juga selama bertahun-tahun telah mendesak kebijakan yang seimbang antara Iran dan negara-negara Barat, termasuk keinginan untuk membalas Iran secara langsung. Menurut laporan itu, Arab Saudi juga bergabung dengan Uni Emirat Arab dalam serangan terhadap Iran pada tahap awal perang. Laporan itu juga mengeklaim bahwa Uni Emirat Arab yang beberapa kali menyerang Iran di awal perang ikut memberikan informasi intelijen tentang target dan pelindungan udara defensif untuk serangan tersebut. Awal pekan lalu, Iran melancarkan serangan balasan ke sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain.